Kita masuk ke video ketiga dari materi kuliah deret ini ya. Tadi sebelumnya kita ya untuk deret harmonik akan dijelaskan di video ini. Ya, ini masuk ke contoh 6. Jadi akan ditunjukkan bahwa deret harmonik atau deret yang bentuknya seperti ini adalah deret yang divergen. Meskipun limit dari 1/n ini sama dengan 0, meskipun limitnya sama dengan 0. Nah, kita perhatikan barisan jumlah parsialnya. Barisan jumlah parsial n suku pertama. Nah, kita punya S1 itu adalah A1, di sini adalah 1, S2-nya itu adalah A1 plus A2 atau 1 plus setengah, S3-nya itu adalah A1 tambah A2 tambah A3, 1 plus setengah plus sepertiga, S4 ini adalah A1, A2, A3 tambah A4, kita boleh 1 plus setengah plus sepertiga plus seperempat. Nah, ini kita perhatikan di sini ya, di S4-nya. Ini S4-nya bisa dituliskan sebagai ya kita ambil bilangan ini sebentar. Maksud Ibu tuh ini perhatikan di dua bagian terakhir. Nah, yang Ibu lingkari hijau ini kita ambil bilangan paling kecilnya. Bilangan paling kecilnya di sini adalah 1/4 atau jadi suku yang lainnya ini kayak sepertiga. Sepertiga itu kan bilangan yang lebih besar dari 1/4. Nah, yang di lingkaran hijau kita ganti dengan bilangan yang lebih kecil. Maka kita peroleh di sini, nah seperti ini 1/4. Jadi bisa kita tuliskan 1 plus setengah ditambah 2/4 gitu ya. Atau 2/4 ini kan ini sama dengan setengah. Atau kalau bisa dituliskan di sini adalah 1 plus kayak ininya Ibu ganti setengah. Ini jadi 2 dikali setengah. Karena ada ya ini ya, jadi 2-nya karena ada 2 bilangan setengah. Nah, terus ini Ibu ganti dengan sama dengan S2 pangkat 2. Terus ini kita lanjutkan untuk S2 pangkat N. Jadi ini A1, A2, A3, A4, terus nanti karena di sini 2 pangkat N, jadi nanti ada A2 pangkat N min 1, seperti itu ya. Dan seterusnya sampai A, ya kalau harus dituliskan, kita punya A2 pangkat N min 1 ditambah 1 gitu ya. Terus A2 pangkat N min 1 plus 2, nanti kita akan punya A2 pangkat N. Dengan suku-sukunya gitu ya. 1 plus setengah plus sepertiga plus 1/4. Terus di sini nanti ada 1/2 pangkat N min 1 seperti ini. Terus nanti ada 1/2 pangkat N min 1 plus 1. 1/2 pangkat N min 1 plus 2.
Ini jadi 1/2 pangkat N. Nah, terus kita kumpulkan seperti tadi. Nah, ini yang bagian terakhirnya. Kalau dikumpulkan, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, tadi kita punya ini, terus kita lanjutkan, kita lihat polanya. Ini 1+1/2, terus yang 1/3 ini, oh, Ibu salah tandanya, haruslah bilangan yang atas lebih besar, karena yang 1/3 di atas itu kan kita ganti dengan 1/4. 1/4 bilangannya kan lebih kecil. Terus kita punya di sini adalah 2/4. Dan seterusnya. Terus nanti kalau yang N-1 ini kita akan punya N -1 per setengah dari N+1 per 2 pangkat N-1. Terus nanti yang ini, yang selanjutnya Ibu kasih tanda highlight. Nah, ini semuanya angkanya diganti dengan 1/2 pangkat N. Jadi 1/2 pangkat N, 1/2 pangkat N, 1/2 pangkat N. Dan di sini ini jumlahannya ada sebanyak berapa harusnya? 2 pangkat N-1 ya. Ya, ada sebanyak itu. Jadi kita lihat di sini kalau dituliskan ulang ini jadi 1+1/2. Ini yang 2/4-nya juga jadi setengah. Terus ini juga ada setengah. Dan yang terakhir yang Ibu kasih tanda kurawal ini juga jumlahannya setengah. Dan ini ada sebanyak N bilangan atau N buah ya. Jadi diperoleh di sini ini adalah 1 plus N/2. Nah, kita lihat deret harmonik ini, deret harmonik atau sigma 1/N, ini bilangannya lebih besar dari S2N. Nah, kalau kita hitung limitnya, limit dari S2N itu adalah limit dari 1 plus N/2. Nah, dan ini limitnya juga menuju ke Tahingga. Ya, yang ini menuju ke Tahingga. Jadi yang ini kalau dilimitkan, ini harusnya ada limitnya ya. Ini limitnya sama dengan Tahingga. Jadi yang bilangan lebih kecil aja atau deret yang lebih kecil aja limitnya menuju Tahingga. Apalagi yang harmonik ini. Jadi deret harmonik ini juga menuju ke Tahingga. Terus ini ada deret yang mengecil. Kalau diartikan ini deret yang mengecil, ini adalah deret geometri dengan deret geometri adalah salah satu dari ya sebagian kecil deret yang mempunyai rumus ini eksplisit Sn-nya. Nah, kemudian deret yang mengecil ini ada di sini di contoh 2 di bagian 41. Jadi sebenarnya udah pernah dibahas ya. Nah, ini ada deret contoh 7 ini sigma dari 1/K+2 K+3 ini adalah deret yang konvergen. Nah, bagaimana cara mencari jumlah deretnya? Ini bentuk ini kita ubah menjadi parsial, pecahan parsial dengan dekomposisi pecahan parsial. Jadi ingat di materi sebelumnya
Ya, yang teknik integrasi juga ini kita gunakan di komposisi jumlah parsial. Ini dituliskan sebagai A per K plus 2 tambah B per K plus 3. Nah, ini bisa dituliskan sebagai A plus 3 ditambah B K plus 2 per K plus 2 K plus 3. Nah, untuk mempermudah kita substitusi bilangan penting aja ya. Bilangan pentingnya itu adalah K min 3 sehingga kita peroleh ini ruas kiri, ruas kanannya ingat. Nah, ini ruas kirinya 1, ruas kanannya yang Ibu highlight di situ ya. Jadi, eh, ini kesamaannya dari yang Ibu highlight. Ruas kirinya adalah 1, ruas kanannya A dikali K-nya min 3 plus 3 ditambah B min 3 plus 2. Jadi kita peroleh, di sini ini kan jadi 0, ini kita peroleh min 1. Min 1 kali B jadi minus B. Jadi minus B, jadi kita peroleh B-nya sama dengan min 1. Terus bilangan penting lainnya itu adalah K sama dengan min 2. Ini juga dari yang di highlight kuning, ruas kirinya 1, ruas kanannya A dikali substitusi min 2 ke K, B min 2 plus 2. Oke, kita perhatikan di sini ini kalau dijumlahkan ini jadi 1, jadi 1 kali A sama dengan A, terus yang ini kalau dijumlahkan jadi 0, 0 kali B jadi 0. A, jadi kita peroleh A-nya sama dengan 1. Jadi bentuk yang atas ini bisa dituliskan hasil dekomposisinya adalah 1 per K plus 2 dikurangi karena B-nya minus ya, jadi minus K plus 3. Jadi jumlahan yang atas, nah ini dituliskan di atas saja sama Ibu. Ini bisa dituliskan sebagai 1 per K plus 2 min 1 per K plus 3. Oke, nah sama seperti di contoh-contoh sebelumnya, kita buat barisan jumlah parsialnya. S1-nya ini jelas ya, K-nya cuma 1 sampai 1. Dari 1 per K plus 2 K plus 3. Oke, jadi ini sama dengan 1 per K plus 2 K plus 3 atau bisa dituliskan, aduh, K-nya kan udah diganti ya. Wah, di sini K-nya udah diganti, jadi seperti ini. Jadi kita peroleh di sini ini adalah 1 per 3 min 1/4. Oke, jadi S2-nya atau Ibu langsung gunakan yang ruas keduanya di sini ya. Di sini. Ini sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 2, 1 per K plus 2 min 1 per K plus 3. Jadi ini adalah untuk suku pertamanya kita punya 1/3 min 1/4. Suku keduanya itu adalah 1/4. Ya, ketika K-nya 2 di sini kan 1 per 2 tambah 2 dikurangi 1 per 2 tambah 3. Jadi 1/4 dikurangi 1/5. Nah, kita lihat di sini ini ada bilangan yang saling menghilangkan. Jadi kalau kita lihat SN-nya menuju ke tahingga gitu, ya sampai N dulu aja ya. Ini dari 1 per K plus 2 dikurangi 1 per K plus 3, ini akan kita peroleh. Ya, ingat untuk satu suku barisannya itu ada 2 bilangan ya. Di sini yang udah Ibu tuliskan 1/3 dan min 1/4, terus 1/4 min 1/5. Suku ketiganya berarti 1 per
3 plus 2, jadi 1/5 min 1 per K, K-nya itu adalah 3 plus 3 1/6. Kalau dilanjutkan, kita punya 1/6 min 1/7, dan seterusnya sampai suku ke N. Jadi 1 per N plus 2 min 1 per N plus 3. Oke, nah kalau kita lihat tipenya dari yang ini S2, ini kan yang tersisa cuma 1/3 dan 1/5. Jadi kalau dituliskan ini adalah 1/3 min 1/5. Jadi hanya ini ya yang tersisa itu. Nah, suku pertama dan suku terakhirnya. Kalau di SN berarti suku pertama dan suku terakhirnya di sini. Yang sisa yang lainnya itu saling menghilangkan. Ya, karena saling inverse. Jadi nanti yang 1 per N plus 2 juga ada kawannya di sebelah kiri dan saling inverse. Jadi hasilnya di sini SN-nya itu adalah 1/3 min 1 per N plus 2. Plus 3 maksud Ibu. Oke. Ibu sengaja tuliskan masih di sini aja ya. Karena tinggal sedikit. Oke. Kita limitkan SN-nya. N menuju hingga dari SN itu adalah limit N menuju hingga dari tadi jumlah parsialnya. Yang Ibu kasih tanda lingkaran biru, itu adalah 1/3 min 1 per N plus 3. Oke. Ketika dilimitkan menuju tahingga, ini 1/3 kan tetap 1/3. Nah, kalau yang ini jadi 1 dibagi bilangan yang sangat besar. Ini hasilnya jadi 0. Jadi limitnya ini adalah 1/3. Dengan kata lain, contoh 7 ini limitnya adalah deret konvergen dengan jumlah deretnya adalah 1/3. Ya, cara mengerjakannya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat ini ada sifat-sifat deret konvergen bersifat linear ya. Jadi deret konvergen itu bersifat linear. Misalkan ada dua deret A, K dan B, K. Kedua deret ini adalah deret yang konvergen. Kemudian C itu adalah konstanta, maka kita punya deret yang baru C dikali AK, dan penjumlahan dua deret itu juga konvergen dengan sifat, nah seperti ini. Gue tuliskan di bawah, ini deret dari CAK, ini kalau diuraikan kan seperti ini. Ya. Nah, jadi CA1, CA2, CA3 sampai CAN dan seterusnya. Kalau C-nya difaktorkan keluar, maka kita akan punya C dikali A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya, atau bisa dituliskan dalam bentuk sigma seperti ini. Dan kita tahu yang ini yang sigma AK-nya itu kan konvergen. Jadi ini adalah C dikali nilai deretnya. Kemudian yang kedua, ini ya deret dari penjumlahan dua seperti ini, AK tambah BK, kalau diuraikan jadi seperti ini. Ini akan sama dengan jumlahan dari deret AK ditambah deret BK. Oke, itu untuk deret konvergen. Kemudian ini ada contohnya. Ya, ini yang harus diperhatikan ini adalah kita lihat di sini notasi sigmanya. Ini kan notasi sigmanya ada 1 di luar kurung. Jadi deretnya ini mempunyai 2 suku seperti ini. Nah, ini dengan teorema sifat linear deret tadi bisa dituliskan jadi bentuk deret seperti ini. Ya. Dan kita tahu kedua deret ini adalah deret yang konvergen. Ini deretnya dengan suku pertamanya. A-nya itu adalah 3 dikali 1/8. Itu dari mana? Ya, coba substitusi aja untuk K sama dengan 1. Kemudian di sini rasionya itu adalah 1/8. 1/8 dilihat dari ini. Ya, yang di highlight kuning. Terus untuk suku yang keduanya sama sebenarnya. Di sini kita peroleh suku pertamanya substitusi
K-nya 1, jadi kita peroleh 5/3, terus rasionya dengan cara yang sama, kita ini aja, di sini ya. Nah, kita peroleh yang ada pangkatnya gitu, ini sama dengan 1/3. Jadi, kalau kita hitung untuk deret yang pertama, ya, ini Ibu sebut S aksen aja. Ini adalah A aksen dibagi 1 min R aksen. Kayak harusnya warnanya biru semua mungkin ya. S aksen. Ini sama dengan 3/8 dibagi 1 min 1/8. Ini adalah 3/8. Kalau langsung dikali 8/7, jadi hasilnya deretnya 3/7. Kemudian untuk deret yang kedua, Ibu sebut S double aksen, ini adalah A double aksen dibagi 1 min R double aksen. Ini adalah 5/3 dibagi 1 min 1/3 atau 5/3 dikali 3/2. Jadi kita peroleh jumlah deret yang keduanya 5/2. Jadi soal di atas itu jumlah deretnya akan sama dengan 3/7 dikurangi 5/2. Dan ini sama dengan minus 29/14. Ya, jadi jumlah deret contoh 8 itu adalah ini ya. Kita ini ada teorema cek, katanya kalau kita punya deret yang dipergen, deret ini ya yang ada sigmanya dipergen, kemudian suatu konstanta positif dikali ini konstanta tidak sama dengan 0 maksudnya ya. Kita punya deret yang dipergen, kemudian konstanta tidak 0, maka hasil perkalian deret dengan konstantanya di sini ini juga dipergen. Contohnya ini. Kita punya deret 1/3K, ini bisa dituliskan seperti ini dengan konstantanya 1/3. Nah, perhatikan deret yang dilingkari di sini ini adalah deret harmonik. Yang di contoh 6 kita sudah tunjukkan bahwa deret harmonik ini dipergen. Akibatnya ya ini juga merupakan deret yang dipergen. Kita lanjutkan. Nah, sedikit lagi ya. Ya ini pengelompokan suku. Ini ada misalkan ada deret dengan seperti ini. Oh, ini belum sampai ke deret. Misalkan kita mau menghitung penjumlahan 5 angka dengan seperti ini. 2, 7, 3, 4, 5. Nah, biasanya kan untuk mempermudah perhitungan, kita kelompokkan bilangan-bilangan yang sederhana. Kalau di sini ini 2 bilangan berurutan seperti ini, tapi kan jumlahnya ya dianggap tidak praktis misalnya. Tapi kalau misalnya kita kelompokkan 3 dengan 7, ini kan 10, terus seperti ini jadi menjumlahkannya lebih sederhana. Nah, cara menjumlahkan yang atas atau yang bawah, kita akan peroleh hasil yang sama. Karena sifat asosiatif di bilangan real. Nah, dengan cara intuisi yang atas, ini kan bilangannya terhingga cuma 5 bilangan. Nah, kita gunakan untuk bilangan tak hingga. Ya, kita terus, nah kita analisis bener nggak caranya gitu ya prosesnya. Ini misalkan jumlah parsial yang pertama kita punya S1, ini adalah 1, S2 berarti 2 bilangan ini sama dengan 0, S3 berarti sampai sini ya yang Ibu highlight 1 min 1 plus 1 jumlahnya jadi 1, S4 berarti sampai suku keempat sampai min 1 di sini atau di sini S3 ditambah A4 ini adalah S3-nya ini 1 dikurangi A4-nya min 1 hasilnya 0. Jadi kita punya barisan jumlah parsialnya di sini adalah seperti ini 1 0 1 0 1 0. Jadi kalau kita limitkan ini adalah
barisan jumlah parsialnya memenuhi bentuk yang divergen. Divergen artinya ya ya dia tidak punya limitnya ya. Nah, coba misalkan bentuk intuisi yang di atas tadi kita gunakan ke ini kondisi tahingga. Nah, dari sini ya. Oke, dari sini. Oke, intuisi yang atas di sini kita gunakan untuk kondisi yang tahingga. Jadi kita kelompokkan dua-dua seperti ini. Kalau dikelompokkan ini kan jadi 0. Jadi kalau dijumlahkan ini 0, 0, terus nanti ada dua bilangan pasangan di sini juga 0. Jadi nanti kita akan punya penjumlahan 0. Dan bilangannya kalau dilimitkan itu akan sama dengan 0. Nah, terus dengan cara yang berbeda, nah ini digeser gitu ya dari suku kedua dan seterusnya. Ini satunya dibiarin sendirian. Terus ini kita kelompokkan, ini juga jadi 0, 0, dan seterusnya. Jadi kalau kita jumlahkan, bilangannya jadi 1. Nah, ternyata ya dengan cara pengelompokan yang atas itu nggak berlaku untuk yang seperti ini. Ya, untuk tahingga. Tapi ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya nanti itu hanya berlaku ketika deretnya itu adalah deret yang konvergen. Kalau deret yang konvergen boleh dikelompokkan dengan cara yang bebas. Tapi kalau yang divergen itu nggak boleh cara menjumlahkannya dengan proses pengelompokan seperti ini. Kalau yang divergen harus dijumlahkan berurutan ya. Jadi S1, S2, S3, S4 seperti ini. Jadi cara yang bawah, kalau ibu kasih tanda gitu ya, yang ibu kasih kotak di sini. Nah, cara penjumlahan ini untuk deret yang divergen itu tidak boleh. Oke, nah ini ada teoremanya, teorema D, pengelompokan suku dalam deret. Kalau kita punya deret yang konvergen, itu bisa dikelompokkan dengan berbagai cara dan diperoleh deret baru yang konvergen ke nilai yang sama seperti nilai deret awalnya. Contohnya kita punya ini deret AK konvergen, kemudian deret BM ini konvergen juga. Nah, cara pengelompokannya misalkan seperti ini ya. Ini AK-nya A1, terus A2, A3 dan seterusnya. Terus kita lihat di sini B1-nya diperoleh dari A1, B2-nya diperoleh dari A2 tambah A3. Terus B3-nya diperoleh dari nilai A4 saja. Terus B4-nya diperoleh dari A5, A6, A7, dan seterusnya. Nah, jumlahan yang BM ini, deret yang baru juga akan sama dengan AK. Tapi tadi, seperti tadi ya, asalkan deret awalnya konvergen. Jadi deret yang digeneralisir dari deret yang konvergen itu akan konvergen juga. Contohnya di sini, ini ada deret geometri dengan suku pertamanya setengah. Oh, ini harusnya dituliskan. Ini ada deret geometrinya yang ini. Jadi kalau diuraikan kita punya ini. Ya, seperti ini. Suku pertamanya itu adalah setengah. Di sini dituliskan rasionya juga setengah. Jadi kalau kita hitung deretnya ini adalah 1. Nah, ini di bawahnya, ini kalau dikelompokkan dengan cara seperti ini 1/4, 1/8, 1/6, di 1/16 maksudnya dijumlahkan, kita punya 7/16, terus ini untuk membedakannya, yang ini kan kita punya AK. Nah, kalau pengelompokan yang di sini, ini untuk deret yang keduanya, ini adalah BM, seperti ini. Jadi yang kedua ini diperolehnya ini adalah deret BM. Nah, deret BM diperoleh dari deret AK. Tapi karena AK-nya konvergen, maka BM juga konvergen. Dan konvergennya ke bilangan yang sama di sini. Ini adalah 1. Gitu ya. Oke. Nah, cara yang lain mungkin di sini ini kan biasanya dituliskannya 21/100. Ini
karena suku pertamanya, terus untuk suku keduanya, ini ada 21 juga, tapi 10 pangkat 4 gitu ya. Terus suku ketiganya 21 per 10 pangkat 6. Suku keempatnya 21, bukan 24. Ibunya terburu-buru. 21 per 10 pangkat 8, dan seterusnya. Nah, ini kita anggap sebagai AK. Nah, bagaimana dengan cara penulisan yang lain? Nah, deret yang atas juga bisa dituliskan dengan ini, jadi 21 per 10 pangkat 4, ya. Terus ditambah 21 per, ini 1, kayak ini 1, 2, 3, 4, jadi 10 pangkat 4 yang tadi, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi di sini dituliskan 10 pangkat 8, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini Ibu sebut sebagai deret BM. Oke. Nah, kita jumlahkan. Ini deret yang AK. Oke, karena AK pakai warna merah, jadi ini AK, K-nya dari 1 sampai tak hingga, ini sama dengan deret 21 per 10 100 pangkat K. Ya. Dan dari deret ini kita punya suku pertamanya, itu adalah 21 per 100, dan rasionya itu adalah 1 per 100. Jadi jumlahan tahingganya, S-nya, ini adalah A dibagi 1 min R, jadi 21 per 100. Oke, nulisnya Ibu perbaiki. 21 per 100 dibagi 1 min 1 per 100. Atau 21 per 100 dibagi 99 per 100. Dihitung, ini jadi 21 per 100 dikali 100 per 99. 21 per 99. Oke, nah itu untuk deret kalau dituliskannya dengan angka. Nah, bagaimana dengan kalau kita tuliskan dengan BM? BM, kita punya deret M-nya dari 1 sampai tak hingga 21 per 100, ya, 10 pangkat 4 pangkat M. Oke. Jadi kalau dari deret yang biru ini atau BM, kita punya suku pertamanya. Suku pertamanya Ibu tulis B saja ya. B1-nya ini adalah 21 per 10 pangkat 4. Kemudian rasionya ini adalah 1 per 10 pangkat 4. Oke, jadi jumlahannya, jumlah deretnya itu adalah suku pertama, yakni 21 per 10 pangkat 4 dibagi 1 min rasio. Rasionya adalah 1 per 10 pangkat 4. Atau bisa dituliskan, ya kalau dikurangi ini jadi 10 pangkat 4 per 9, ya 10.000 dikurangi 1 berapa tuh? 10.000 kurangi 1, 9.999 ya. Oke, jadi ini hasilnya jadi 21 per 9999. Oke, bisa disederhanakan nggak ya? Enggak ya? Jadi hasilnya, ada kesalahan hitung. Ini nih, ini kan suku pertamanya 21 Ibu nulisnya cuma 21. Jadi harusnya ini 21 seperti ini. Nah, bisa nggak disederhanakan? Tapi kalau dibagi gitu ya, dicoba dibagi yang ini dengan yang ini hasilnya jadi sama persis yang ini. Ya, jadi keduanya
Ya, dengan cara menjumlahkan angka seperti ini atau yang bawah itu akan menghasilkan bilangan yang sama. Kayak gitu ya. Itu adalah ini contoh ini adalah teknis dari teorema D di slide sebelumnya. Oke. Terus ini di slide terakhir ada latihan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, dan ini menutup perkuliahan hari Selasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.